lama banget. Nih Del, pesanan lo. Cepet kan gue nyiapinnya? Cepat apaan? Udah lama, salah lagi. Gua kan mesen kopi susu, Mon. Nah ini apa? Kopi? Ini? Susu. Ya kopi susu. Ini namanya kopi sama susu. Ya kalau diminum juga di perut nyampur-nyampur juga, Del. Emang siapa yang ngeliatin sih? Gue itu mau minum kopi susu. Bukan minum kopi, baru minum susu. 2 kali kerja gue. Males, Mon. Udah cuma bisa nyuruh doang. Udah disiapin masih salah juga. Susah banget sih ngomong sama lo. Gue yang lebih susah melihara lo. Gue ngomong gini, lo ngomong gitu. Lo pernah nyambung, Mon? Ya udah kalau nggak nyambung, kita putus aja. Emang kita pacaran? Ya tadi bilang putus. Siapa yang bilang putus? Gue bilang nggak nyambung. Orang kalau pacaran nggak nyambung putus namanya. Kalau ngomongin putus, gue jadi inget lagu nih. Aku tau lagu itu, Del. Aku bukan superstar. Mon. Gak bisa banget apa lo nyocokin keadaan sama lagu. Ini keadaan lagi bete. Lagunya lagu bete. Tahu nggak lo lagu bete? Emang ada lagu bete? Pura-pura nggak tahu lagi lo. Ya udah kalau gitu lu siapin aja lagunya. Lo mau kemana? Katanya lagu bete. Gak boleh begini, gak boleh begitu. Harus apa lagi, harus apa lagi. Kau ngomongnya ini, ku ngomongnya itu. Gak nyambung lagi, gak nyambung lagi. Bete, 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 ah. Bete, bete, ah. Bete, bete, ah. Basi, 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 basi lo. Lama-lama aku bisa jadi gila. Baby, aku inginkan putus. Baby, aku tak sanggup lagi denganmu. Maumu begini, mauku begitu. Gak pernah ketemu, gak pernah ketemu. Kau ngomongnya ini, ku ngomongnya itu. Gak nyambung lagi, gak nyambung lagi. Bete, 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 ah. Bete, bete, ah. Bete, bete, ah. Basi, 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 basi lo. Lama-lama aku bisa jadi gila. Baby, aku inginkan putus. Oh, baby, aku tak sanggup lagi denganmu. Baby, aku inginkan putus. Yeah. Baby, aku tak sanggup lagi denganmu. Oh yeah, oh yeah. Baby, baby. Baby, aku inginkan putus. Ya, jangan injek kabelnya, putus deh tuh. Aduh, Demon! Nonton TV-nya berisik banget sih. Filmnya lucu banget, Mah. Loh, Mama udah sembuh? Ya udahlah, Del. Ternyata dokter yang di ujung jalan itu obatnya manjur juga. Udah gitu, dokternya cantik dan ramah lagi. Dokternya dokter cewek, Tante. Mon. Cantik itu dari dulu ya pasti buat cewek. Masa cowok cantik? Cowok tomboy baru ada. Emang prakteknya hari apa aja, Mah? Tiap hari, Del. Kecuali hari libur. Dari jam berapa sampai jam berapa, Tante? Jam 5 sore sampai jam 8 malam, Mon. Loh. Kalian ini mau kemana? Kan acara televisinya belum selesai. Udah Mama aja yang nonton. Nanti kalau urusan Abdel udah selesai, Mama ceritain bagaimana isi filmnya, ya? Nanti Temon diceritain juga ya, Tante. Bu, masa Mama suruh nonton sendirian? Udah gitu suruh nyeritain cerita sama mereka lagi.
Iya kan, Mak? Apa Abdel bilang? Acaranya kan lucu. Iya lucu, Del. Tapi lebih lucu lagi dua pemain cowoknya itu loh sama kayak kalian. Sama gantengnya tante. Ya enggak lah, Mon. Sama jeleknya dan sama begonya kayak kalian. Loh kok malam-malam begini? Pada pakaian rapi? Mereka mau pada kemana ya? Mas, minggir lo. Apa-apaan sih, Del? Gue dong yang duluan. Orang gue yang datang duluan. Loh ada apa ini? Begini, Dok. Saya kan datang duluan. Jadi, saya berhak untuk diperiksa duluan sama dokter. Bohong, sayang. Maksud saya dokter, kami tadi datangnya sama-sama. Jadi saya berhak juga dong diperiksa duluan. Aduh, begitu aja kok kalian berebut ya? Ya sudah, sekarang kalian sweet aja. Yang menang, dia yang saya periksa duluan ya. Berani gak lo? Berani. Udah, ayo. Alah lo. Sekali lagi dah. Curang lu, Del. Masa lu belakangan? Gue belakangan aja menang, Mon. Apalagi gue duluan. Lagian juga sweet kagak ada aturannya, Mon, bareng. Udah lo keluar. Keluhannya apa, Mas? Begini, dokter. Saya punya penyakit aneh banget. Setiap saya melihat dokter yang cantik ini, mengapa ya jantungku tuh berdetak lebih kencang. Seperti genderang yang mau perang. Di setiap ada kamu, mengapa darahku mengalir lebih cepat dari ujung kaki ke ujung kepala. Aku sedang ingin ke dokter karena mungkin ada dokter di sini. Aku ingin. Ini surat rujukan ke Dokter Taufik di Jalan Gatot Subroto ya. Dokter Taufik itu ahli penyakit jantung. Aku nggak mau si Taufik yang dokternya. Aku mau dokter yang jadi dokternya. Anda tidak usah khawatir. Dokter Taufik itu sangat terkenal dalam menangani hal penyakit jantung. Tapi laki. Waktu lu udah habis, Del. Giliran gue sekarang yang diperiksa. Kalau masih di sini sih. Jadi lo dari tadi nggak keluar ruangan ini? Ya enggak. Malah tadi gue sempet joget waktu lu nyanyi lagu Dewa. Apaan judulnya? Tak ingin. Nah, sekarang ceritakan keluhan Anda apa? Begini dokter, saya itu tidak pintar mengungkapkan keluhan saya. Jadi saya menulis keluhan saya dalam surat. Ini surat keluhan dari saya. Saya nggak butuh dokter jawabnya cepet-cepet. Saya kasih waktu 2-3 hari untuk menjawab surat keluhan dari saya. Kira-kira biayanya berapa dokter? Karena saya belum tahu keluhannya apa, jadi Anda tidak usah bayar. Hah? Terima kasih dokter. Ternyata selain dokter cantik, hati dokter juga mulia. Kau begitu sempurna di mataku, kau begitu. Ngapain lu, Dal? Begini dokter. Udah, ntar aja lu ceritain keluhan lu ke dokter Budi. Dokter Budi, orang gua kesuruh dokter Topik. Ya itu kan temennya dokter Topik. Yang penting lu jangan ngobrol sama dokter ini. Del, kaca pembesar lu mana sih? Pinjem dong. Bakal lemari. Del, dari tadi kok seteman bawa surat? Emangnya surat dari mana sih, Del? Nggak tahu mah. Palingan juga surat tagihan utang, tang.
Surat apaan sih, Mon? Emang hurufnya kecil-kecil? Ukurannya sih gede-gede, tapi susah banget dibacanya, Del. Emangnya surat dari mana sih, Mon? Oh, ini surat balasan cinta Temon dari dokter yang cantik itu, Tante. Mon. Sampai bego lo sembuh, lo nggak bakal bisa baca tulisan dokter. Yang bisa baca tulisan dokter itu orang yang pinter. Belakangnya R. Dokter, pinter. Yang bisa baca, apoteker. Lalu, Temon. Belakangnya on. Blow on. Nah, lu kan pernah kerja di apotek, Del. Berarti lu bisa dong bacain. Tolong bacain dong, Del. Boleh, tapi bayar. Temen aja lu perhitungan. Bukan gitu, Mon. Daripada lo harus ke apotek, bayarnya mahal juga kan? Emang lo mau nanti surat cinta lo dibacain pakai halo-halo di apotek? Iya. Udah nih, gocap. Gocap. Apotek aja sendiri. Udah nggak dibacain, tapi duitnya dikantongin. Nih, gua tambahin aja gocap, jadi cepet. Gitu dong. Lempengin cepet. Makanya kebiasaan beli obat setengah-setengah sih lo. Jadi lama sembuhnya. Lu bisa baca nggak sih? Kalau nggak duitnya balikin sini. Tenang dong. Baca tulisan dokter itu perlu konsentrasi di tempat yang sepi. Apoteker aja tempatnya menyendiri. Gitu ya. Untuk yayangku Temon. Yayang-yayang menang panjang. Sejak pertama kali bertemu dengan Mas Temon, aku jadi gak bisa tidur dan gak bisa makan. Pasti itu gara-gara mikirin gue, Del. Ya gue gak tahu, Mon. Gue belum selesai bacanya. Lo udah main potong aja. Tenang. Aku susah tidur karena banyak nyamuk di rumahku. Juga banyak tikus dan sahabatnya. Udah, Mon. Gak usah sedih. Masih ada terusannya. Masih ada lanjutannya? Iya, lo denger gak? Ya udah bacain dong. Ya lu mau denger gak? Mau. Tapi aku tetap berharap suatu saat Mas Temon bisa menjadi suamiku. Karena kalau Mas Temon jadi suamiku, siapa tahu tikus-tikus dan nyamuk-nyamuk yang ada di rumahku jadi kabur deh ngeliat Mas Temon. Enggak masalah. Yes, yes. Yang penting gue punya istri dokter yang cantik. Gue sih suratnya. Nih, gue balikin kaca pembesar lo. Biar lo bisa lihat tuh ayamnya gede-gede. Mon. Oh nggak ada. Gue pikir mulut lo ada kaca pembesar. Temon mau kemana, Del? Ya palingan ke rumah dokter itu mau nemuin tikus sama nyamuk. Del, emang bener isi surat yang kamu bacain tadi? Ya kagak lah. Mama ini kayak baru kenal Abdel 2 kali rebo aja. Lagian kan Abdel kerja di apotek bukan jadi apoteker. Abdel jadi kasir, bagian ngembaliin duit. Halo, sayangku. Maaf mas, praktek paginya saya sudah selesai. Sekarang sudah siang, nanti sore saya praktek lagi kok. Duh, yayangku. Masa sama calon suami kayak ngadepin calon pasien aja? Bercanda ya? Saya serius mas. Maaf ya, tolong ngomongnya rada sopan sedikit. Jangan ngomongnya yang kayak gitu. Loh, kan kamu duluan yang ngomong yayang kepadaku di dalam suratmu itu. Kamu ini bikin aku jadi gemes aja deh. Beneran sih? Tapi nggak apa-apa deh. Yang penting aku jadi suami kamu. Kata siapa? Ya kata kamu. Kan di dalam surat kamu itu kamu bilang kalau aku mau dijadikan suami kamu untuk ngusir nyamuk dan tikus. Jangankan untuk ngusir nyamuk dan tikus. Disuruh ngusir
macan, gajah, kudanil, gorila. Saya siap asal jadi suami kamu. Oh, maksud kamu surat yang saya poskan ke kamu itu ya? Tapi saya tidak pernah bilang untuk jadikan kamu sebagai suami saya kok. Jangan bohong deh dokter. Ini kan suratnya? Iya, ini surat saya. Kamu sudah baca isinya? Baca langsung sih belum. Habis tulisannya susah dibaca dokter. Tapi suratnya udah dibacain sama teman saya. Memang sebenarnya isi suratnya gimana sih dokter? Dalam surat ini saya menjelaskan bahwa saya sudah bersuami dan punya anak. Bahkan saya memberikan peringatan ke kamu agar kamu jangan pernah mengganggu saya lagi. Kalau kamu tetap ganggu saya akan laporkan ke polisi dan jebloskan kamu ke penjara. Abdel, kampret! Mon, gue denger lo putus sama pacar lo. Iya Del. Kenapa, Mon? Faktor ekonomi ya? Enggak, Oh, pasti faktor fisik. enggak juga. Terus, lo beda keyakinan? Wah, sih nggak salah. Beda suku kali ya? Bukan Del, gue beda prinsip Del. Maksud lo? Gue suka, cewek gue nggak suka. Itu malah ditolak, Mon. Bukan beda prinsip. Asik. Gue nginjek kodok. Kenapa lu Del? Kok lu seneng sih abis nginjek kodok? Enggak, Mon. Gue cuma keinget omongan kakek gue. Oh, dulu kakek lu musuhan sama kodok. Jadi lu seneng abis nginjek musuh kakek lo? Pikiran lo, Mon. Naif banget. Sekali-sekali best jam kenapa? Nih, kata kakek gue, kalau kita nginjek kodok, suatu saat kita bakal dapat istri yang cantik. Tapi kalau kita nginjek ular, kebalikannya, Mon. Oh, bakal dapet suami yang ganteng Del. Gila, maksudnya kita bakal dapat istri yang jelek. Lo, omongan zaman Rekiplik masih lu percaya? Tahayul Del. Dibilangin kagak percayaan banget sih, Mon. Ini udah kebukti. Sekarang gue tanya nih, nyokap gue cakep gak? Ya cakep lah. Nah, bokap gue sebelum dapetin nyokap gue, dia nginjek kodok, Mon. Wah, jangan-jangan bokap lu dulu jelek Del. Ini bukan masalah jelek ganteng, ini masalah nginjek kodok. Terbukti kan? Akhirnya bokap gue bisa dapetin nyokap gue. Ya itu kebetulan aja Del. Yaudah cabut ya, gue udah lapar nih. Ntar dulu, Mon. Ngapain lagi sih lu Del? Nyari kodok yang tadi, kemana ya? Mau lu apain? Lu tangkep terus lu goreng? Ya, Mon. Lo emang gak pernah bisa ngimbangin pemikiran gue ya? Bokap gue nginjek kodok sekali, dapet nyokap gue yang cantik. Siapa tahu gue nginjek 2 kali, dapet istri yang lebih cantik. Mon, mau kemana lo? Tahu aja mau gue injek. Mon! Maaf, Pak. Nggak apa-apa kok. Aku yang salah. Barusan aku lagi yang nabrak kamu. Iya, Pan? Oh ya, kenalin. Namaku Dewi. Saya Abdel, tapi biasa dipanggil Abdel. Berarti Dewi harus manggil Mas Abdel dong. Cuma ditambahin Mas aja. Dewi baru kenal Abdel, udah bisa bikin Abdel geli. Sama, Mas. Mas Abdel udah bikin Dewi gemeteran. Ngomong-ngomong, tinggal di mana? Ya di rumah lah, Mas. Rumahnya di mana? Ditinggal, nggak dibawa. Maksudnya rumah tinggal Dewi di mana? Deket kok, di belakang komplek ini. Well, sorry ya. Dewi lagi buru-buru. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Bye. Tuh, lihat, Mon. Orang gue yang nabrak, dia yang ngaku salah. Pasti gara-gara gue nginjek kodok tuh. Ah, nggak sebab. Itu gara-gara buru-buru. Dia jalannya nggak ngeliat, jadi nabrak lo. Mon, buktinya dia kapan-kapan mau ngajak gue ngobrol lagi. Pasti itu gara-gara gue nginjek kodok. Ah, nggak juga, Del. Dia bilang gitu sekedar basa-basi doang. Biar lu nggak banyak tanya-tanya lagi. Kalau cuma gitu doang sih, gue juga bisa.
nggak perlu nginjek musuh kakek lo. Ngomong aja lo, coba lo buktiin. Boleh, siapa takut? Nah, ada cewek cakep tuh. Nih, lu lihat nih. Bunyi, belum koboi gampang banget. Teman! Teman! Kurang ajar. Keterlaluan lo nabrak gue mau meluk gue ya? Maaf, Mbak. Saya nggak sengaja kok. Nggak sengaja apaan? Tadi dari depan gue udah menghindar. Gagal dari depan, lo nabrak gue dari belakang. Ini rasain. Kodok gue masih bisa loncat ya? Apa gue bilang, Mon? Itu pasti gara-gara lo nggak nginjek kodok. Anak ayam lo didengkulin deh. Coba lo nginjek kodok, gak bakal galak tuh cewek. Ya udah, ntar semua kodok yang ada di Jakarta dan sekitarnya gue injek-injekin semua. Habis itu gue datengin lagi tuh cewek. Mon! Aku tertembak. Apa kabar lo, Mon? Udah berapa lama kita nggak ketemu ya? Emang tadi lu nggak lihat apa ada tulisannya 3 tahun kemudian? Gue kan nggak ngeliat, gue dari dalam. Oh iya. Gimana kabar lo? Nih kenalin, istri gue. Waktu gue married lo kagak dateng sih. Sorry Del, waktu itu kan gue lagi di Kalimantan. Ini Dewi yang waktu itu lu tabrakan, terus bukunya pada jatuh-jatuhan, lu bantuin lagi kan? Betul benar. Apa kabar Dewi? Baik, Mas. Wah, ingatan Mas Temon tokcer juga ya. Dia pikir Mas Temon agak lemot. Ya masa cewek secantik Dewi, Mas Temon bisa lupain? Mas Temon baik sekali. Lemot ganjen. Iya, sayang. Bener lo, Mon. Gue tuh ngarepin banget lo datang ke kawinan gue. Jadi nggak ada yang jadi janur deh. Kan gue udah bilang, gue lagi di Kalimantan. Bukan, Mon. Gue mau buktiin bahwa omongan kakek gue tuh benar. Terbukti kan? Gara-gara gue nginjek kodok, gue dapat istri secantik Dewi. Oh ya, Del, Dewi, kenalin. Ini Anita, istri gue yang cantik. Hai, Anita. Halo, Anita. Dewi. Wah, hebat lo, Mon. Gue nggak nyangka lo bisa punya istri secantik ini. Pasti lo nginjek kodok seluruh Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, atau Jabodetabek. Iya, Pan? Aku lo. Jangankan semua, sampai sekarang aja nggak ada 1 ekor kodok pun yang gue injek. Makanya gue nggak percaya sama omongan kakek lu, Del, yang punya musuh kodok. Buktinya, nggak ada 1 ekor kodok pun yang gue injek, gue bisa dapat istri secantik Anita. Ya sayang ya? Iya, Mas Abdel. Mas Temon emang nggak pernah nginjek kodok. Tapi saya nginjek ular. Makanya saya dapat suami paling jelek sedunia. Misi, Mas. Ada apa nih, Mas? Ada syuting. Gak pernah lihat orang syuting? Udah pernah. Tapi syuting tengah hari bolong, kok pakai lampu banyak banget, gede-gede lagi. Mubazir kan? Pemborosan nih namanya. Saya laporin PLN loh. Itu lampu syuting. Katanya udah pernah lihat orang syuting. Emang udah pernah. Waktu saya lihat orang syuting, lampunya nggak pakai yang segede-gede gitu. Ah, masa sih ada syuting kayak gitu? Emang syuting sinetron apaan? Bukan sinetron, syuting video kawinan.
cewek itu kan artis terkenal yang hobinya naik ojek ya? Ngaco lu. Masa artis naik ojek? Syuting aja bawa mobil sendiri. Dia orang kaya tahu. Kalau namanya hobi sih mas, nggak peduli kaya miskin. Orang kaya aja ada yang melihara perkutut. Lagian kan dia sering ngomong di TV, mana hujan, nggak ada ojek, becek, kampret. Siapa namanya mas? Cinta. Cinta siapa? Lu dari tadi nanya mulu. Malu bertanya, sesat di jalan. Sering bertanya memalukan. Norak lu. Mas, denger ya, saya ini wartawan. Jadi wajar kalau saya nanya-nanya. Masa saya jawab-jawab, siapa yang nanya? Lagian lo tuh yang norak. Orang syuting ditontonin, emang kebakaran. Siapa yang nonton syuting? Gue ini kru. Bohong. Masa kru gabung sama orang yang lagi nonton? Nggak tahu apa lu. Gue sekarang lagi ngejagain penonton biar nggak ganggu syuting. Jabatan gue unit manajer. Masa unit manajer kerjanya kayak begini? Ini sekarang gue lagi cari uang tambahan. Daripada sewa polisi atau satpam, mendingan uang keamanannya buat gue. Mas, kalau mau cari uang tambahan, jualan kalung kesehatan, untungnya gede. Jaga keamanan. Lagian saya nggak nyangka, tampang kayak begini ada juga kepintarannya. Berarti lu ngatain gue bego dong. Nggak ada yang bilang mas bego. Tampang mas ini nggak bego. Tampang mas ini kayak orang yang nggak pinter gitu. Itu sama aja, sama-sama bego tahu. Ya bukan bego mas, kan bisa aja tolol. Terus apa? Blow on Atau dongo. kan pinter ngomongin dongo-dongoan. Mas, bisa bilang enggak sama Cinta saya mau wawancara, mumpung lagi istirahat tuh. Jesel gue ngaku jadi kru. Mendingan sekalian aja jadi produser, biar nggak disuruh-suruh. Aku kru aja gua nggak percaya, mau ngaku jadi produser, ngaca. Saudara-saudara, mohon maaf, mohon pengertiannya. Tempat ini akan saya jadikan TKP wawancara dengan artis terkenal. Jadi mohon pengertiannya untuk segera angkat kaki dari sini. Ih, enak aja, Mas. Orang kita duluan kok yang di sini. Cari tempat lain aja sana. Udah untung disuruh angkat kaki, daripada angkat besi pada pegel loh. Ntar saya laporin polisi loh kalau nggak bubar. Situ mau gertak. Orang kita nontonin syuting doang, pakai dilaporin polisi. Iya, emang gua takut. Nonton syuting emang nggak dilarang, tapi berkumpul di tengah jalan membuat kerumunan. Kalau nggak lapor dulu, bisa dipenjara loh. Mau dipenjara? Ayo bubar, bubar. Mbak Cinta, potret dulu ya. Boleh. Kok gelap? Ya icinya belum dibuka. Apa yang dibuka? Masa dibuka di sini sih? Oh, maaf. Pantesan gelap, saya pikir mati lampu. Lu bikin sih, maaf gugup. Mbak Cinta, kalau pakaiannya kayak gini, seksi banget mulutnya. Mulutnya. Ya cencu dong. Cinta gitu loh. So, what can I bantu? Begini, Cinca. Cinca. Cinta. Emang gue cincau. Ya maksud saya Cinta. Apa benar Cinta udah nggak sama Darwin lagi? Oh, itu betul. Betul sekali. Terus, kenapa dulu bisa suka sama Darwin? Karena Darwin itu haram. Maksud Cinta, Darwin itu smart, pincer. Jeng bisa aja. Smart sama pintar kan sama aja. Pakai dinyanyiin segala, kayak Omas Iramas. Saya dengar Cinta memang kesulitan ya kalau ngomong pakai bahasa Indonesia. Oh, Aki bukannya cannot speak in Indonesia. Cuma prefer talk in English. It's fun, you know. Rawr. I know. Terus, maksud saya terus, ini gosip-gosip nih. Katanya Cinta punya penyakit mah. Terus pernah panik waktu penyakitnya kambuh. Ya, betul. Waktu itu di luar hujan. Mana nggak ada ojek, jalanan becek. Malah kegencet. Waduh, apanya yang kegencet Cinta? Rok aku kegencet pincu. Ada-ada aja, kayak orang mau ngupas kecapi.
dijepetin di pintu. Lagian kalau roknya doang yang kekencet kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa gimana? Aku nggak tahu kalau rok aku itu kegencet pincu. Jadi waktu aku jalan, rok aku lepas and nyangkut di pincu. Jadi kelihatan deh. Kelihatan apanya? Dalam gue goblok. Sorry. Cinta kadang-kadang suka emosional. Soalnya itu peristiwa yang sangat memalukan untuk cinta. Nggak apa-apa, nggak usah minta maaf. Lagian kenapa harus malu sih? Kan nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat gimana? Waktu itu aku lagi syuting, Cau. And semua kru yang ada di situ ngeliatin aku deh. Maaf, Mas. Udah mau syuting lagi ya? Ya udah nggak apa-apa. Saya juga udah selesai kok wawancaranya. Wawancara? Kapan wawancara? Justru gue kesini mau ngasih tahu elu. Hari ini Cinta nggak mau diwawancara. Dia lagi bete. Loh, ini siapa? Bukannya Cinta? Please deh mas, jangan bercanda. Saya lagi kerja nih. Dasar wartawan bloon. Masa Cinta mukanya hancur kayak begini? Dia ini temon, stand-in-nya Cinta. Kalau Cinta ada adegan berat, dia yang gantiin. Pantesan, saya juga udah curiga. Cinta kok penampilannya kayak kiper. Lihat betisnya, kayak pagar. Bukan kiper lagi, tapi gawang. Nggak sekalian stadion. Nah, udah siap-siap tuh. Udah mau shoot. Sorry ya mas, aku tinggal dulu. Nanti hasil wawancaranya kalau sudah beredar kasih tahu aku ya. Oh ya, ini mau dimuat di koran atau tabloid apa? Majalah tumbuh-tumbuhan. Lo bakal jadi contoh tambulapot. Tahu nggak lo? Apaan tuh? Tanaman buah di dalam pot. Nggak sekalian mengengatnya. Ayo cepetan. Udah mau syuting tuh. Sabar dong mas. Emangnya adegan apa sih? Nyemplung ke sumur tua. Enak aja. Nggak mau. Bayarannya nggak seberapa. Harus nyemplung ke sumur. Enak aja. Lu aja yang sana yang gantiin. Tuh, gimana sih? Honor udah dibawa main kabur aja tuh orang. Hei! Kenapa sih mas? Bolamnya meletus. Lagian so-soan sih. Mikir nyari ide. Udah tahu otak cuma buat mantesin doang. Oh iya ya. Mas, mau main sinetron nggak? Mau mas, jadi apaan? Ya gantiin orang yang tadi. Nyemplung ke sumur? Ya iyalah mas, cuman sekali kok. Mas, mau nggak hidupnya sehat walafiat? Mau dong. Ya udah, cabut dari sini sebelum gua hajar lo. Mas, masnya mau hidup sehat juga nggak? Mau? Nah, kalau masnya mau hidup sehat, masnya juga harus lari daripada digebukin nama kru satu sinetron. Wah. Kan yang cari pemain gue. Pasti sutradaranya nggak mau tahu nih. Aduh. Urusannya gue yang disuruh gantiin. Mendingan gue kabur aja deh. Mas, tunggu mas. Apaan lagi sih? Gue mau bareng aja deh mas kaburnya. Kabur bareng kayak berangkat sekolah. Sendiri aja. Mas. Minta uang sakunya dong. Panjang. Mas.